Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Tetrasa Putri dengan NIM 4012 311112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu buku yang berjudul Hukum Pemerintah Daerah setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditulis oleh Dr. Suharizal SH MH dan Muslim Caniago SH MH. Dalam buku ini memiliki 3 bab. Yang pertama, teori-teori terkait pemerintahan daerah. Yang kedua, konsep dasar tentang pemerintahan. Dan yang ketiga, kewenangan pemerintahan daerah di Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini kita akan masuk langsung ke bab yang pertama, yaitu teori-teori terkait pemerintahan daerah. A. Teori pembagian kekuasaan negara. Pengertian pembagian kekuasaan atau distribution of power adalah berbeda dengan pemisahan kekuatan separation of power. Walaupun banyak ahli yang menyamakan kedua istilah ini, pemisahan kekuasaan artinya kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun mengenai fungsinya. Kekuatan yang terpisah ini dikenal dengan nama pemisahan kekuatan murni, separation of power. Walaupun dalam praktek ketatanegaraan, hal ini jarang dipraktekkan dalam negara. Karena kesulitan mempraktekkan, maka pilihan yang diambil oleh banyak negara adalah pembagian kekuasaan atau distribution of power. Artinya, kekuasaan negara itu memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Dalam pembagian kekuatan ini, antara masing-masing kekuatan masih dimungkinkan adanya kerjasama antar lembaga negara. Namun, demikian apabila berbicara tentang teori pembagian kekuasaan dalam teori ketatanegaraan yang klasik, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah konsep negara yang dibangun atas antitesis dari konsep negara rule of man. Dalam konstitusi negara modern, salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, John Locke membagi kekuasaan dalam 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Dari cabang-cabang kekuasaan itu, kekuasaan legislatif adalah membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekhususan melaksanakan undang-undang, dan yang terakhir, federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan internasional dengan negara-negara lain. Kekuatan presiden yang memegang kekuasaan eksekutif untuk masa yang tertentu, dipilih secara periodik oleh rakyat, bukan oleh parlemen. Pada sistem presidensil, kedudukan eksekutif atau presiden tidak bergantung pada Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem presidensial memberikan kedudukan yang kuat pada presiden sebagai kepala pemerintahan, karena presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen. Sistem presidensial ini berdasarkan pada paham Tres Politika ajaran Montesquieu atau teori yang menempatkan antara kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif itu terpisah antara satu sama lain secara tajam dan saling menguji dan mengadakan perimbangan. Secara yurisdiksi, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, yang menjadi prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ialah otonomi yang merupakan hak dan wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonom berarti aturan atau undang-undang. Dengan demikian, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Prinsip pelaksanaan otonomi daerah dengan sistem desentralisasi dalam hubungan kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah merupakan salah satu untuk mengimplementasikan prinsip demokrasi. Artinya, prinsip demokrasi itu harus dilaksanakan melalui pemecahan kekuasaan baik secara horizontal maupun secara vertikal. Menurut Mahfud MD, dengan mengutip pendapat Bagirmanan mengatakan, desentralisasi dan otonomi daerah dapat juga dipandang sebagai bagian penting dari prinsip negara hukum, sebab dengan desentralisasi dan otonomi daerah, dengan sendirinya ada pembatasan kekuasaan yang dituntut di dalam negara hukum dan penganut konstitusionalisme. Hal ini dapat kita konfirmasi dengan ciri-ciri negara hukum, yakni
Yang pertama, adanya Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan dan kehakiman. Nah, yang terakhir, adanya pemecahan kekuasaan negara dan pemerintahan. Dari konsep pemikiran dalam pelaksanaan otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang mempunyai prinsip. Yang pertama, bahwa prinsip pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan dalam membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, meningkatkan peranan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, prinsip otonomi daerah dengan menggunakan otonomi yang menyatakan dan nyata dan tanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip berdasarkan tugas mengenai urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan pada tugas dan wewenang dan kewajiban yang nyata-nyata telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh dan kembang sesuai dengan potensi dan khas daerah masing-masing. Dalam melaksanakan prinsip tersebut, maka yang menjadi urusan pemerintahan daerah meliputi bidang legislatif, masalah keuangan, dan perencanaan APBD. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu konsep dasar tentang pemerintahan. A. Pemerintahan. 1. Pengertian pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa arti kata pemerintahan adalah kekuasaan memerintah suatu negara atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan. Sedangkan pemerintahan adalah perbuatan, cara, atau urusan memerintah. Namun ada ahli yang menyamakan arti kata pemerintahan dengan administrasi negara. Menurut Sohino, pemerintahan atau administrasi negara adalah keseluruhan daripada jabatan negara setelah dikurangi dengan peradilan, lembaga yudikatif, dan lembaga perundang-undangan, lembaga eksekutif. Dengan demikian, menurut Suhino, pemerintahan mempunyai dua pengertian sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah dalam arti luas, yaitu keseluruhan daripada alat perlengkapan negara yang memegang kekuasaan di dalam negara itu. Jadi, pengertian pemerintahan dalam arti luas meliputi badan pembuat undang-undang, raja, pemerintahan dalam arti sempit, dan pengadilan atau lembaga yudisial. B. Pemerintahan dalam arti sempit adalah raja atau presiden. Biasanya kalau kita menyebut istilah pemerintahan, maka yang dimaksud adalah pemerintahan dalam arti sempit, yaitu keseluruhan alat perlengkapan negara yang tidak termasuk alat perlengkapan perundang-undangan dan pengadilan. Dari pengertian di atas, maka sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua suku kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagiannya. Akibatnya, jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhannya. Dari pengertian di atas, sistem pemerintahan merupakan urusan yang dilakukan oleh negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan, res politika. Montesquieu yang membagi kekuasaan negara secara horizontal, di samping itu pembagian kekuasaan negara secara vertikal. Bagaimana dengan prinsip pemerintahan Indonesia? Prinsip pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945, prinsip pembagian kekuasaan secara formal yaitu pertama, tidak membatasi secara tajam bahwa setiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organ atau badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan. Kedua, tidak dibatasi kekuasaan negara hanya dibagi atas 3 bagian dan juga tidak membatasi pembagian kekuasaan 3 organ atau badan saja. Yang ketiga, tidak membagi habis kekuasaan rakyat kepada lembaga-lembaga negara lainnya. Di samping itu, Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan juga tidak membagi kekuasaan negara berdasarkan pada prinsip res politika, tapi kekuasaan negara dibagi dalam beberapa cabang kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kedua Presiden, yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat, yang keempat Dewan Perwakilan Daerah, yang kelima Mahkamah Agung, keenam Mahkamah Konstitusi, yang ketujuh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 menurut Prof. Onoto Hamijojo menganut prinsip sistem pemerintahan sendiri yang tidak berdasarkan pada prinsip res politika, yang hanya menganut prinsip pembagian kekuasaan secara formal, yang membagi kekuasaan negara berdasar pada 6 cabang negara kekuasaan, yang menetapkan kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi. Atas dasar itu, dalam sistem pemerintahan, maka presiden adalah kepala negara dan sebagai pucuk pimpinan pemerintahan negara. Maka kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan berada sepenuhnya di tangan presiden. Yang kedua, ada pengertian sistem pemerintahan. Secara umum, sistem pemerintahan yang dilakukan oleh negara-negara demokrasi modern adalah menganut sistem parlementer atau sistem pemerintahan presidensial. Namun sistem presidensial dan sistem parlementer bukanlah suatu hal yang mutlak. Dua sistem ini melahirkan variasi.
Timbulnya bentuk variasi ini sebagai akibat dari perbedaan sejarah, kondisi dan situasi yang berbeda antar negara, dan variasi ini melahirkan sistem kuasi, baik kuasi parlementer atau kuasi presidensial, hybrid system. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk susunan negara ini ditegaskan dalam pembukaan undang-undang yang bentuk negara persatuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tentang bentuk susunan negara kesatuan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan yang daerah yang diatur oleh undang-undang. B. Pemerintahan daerah. 1. Pengertian pemerintahan daerah. Secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang berarti penyuruh melakukan sesuatu pekerjaan. Namun secara umum, pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi seperti jabatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara yurisdiksi, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Sedangkan pemerintahan pusat yang selanjutnya disebut sebagai pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping kepala daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah juga dilakukan oleh DPRD yang merupakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam pengertian ini, maka makna yang terkandung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi dan peran tersebut tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah dan perangkat daerah saja, namun lembaga DPRD juga terlibat dalam. Yang kedua, ada pengertian otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah yang berdasarkan pada otonomi daerah mengandung pengertian bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah dan kepentingan masyarakat setempat. Sementara itu, Sugeng Istianto mengemukakan otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Sementara itu, Atai Syarifuddin mengartikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian yang dimiliki daerah, tetapi bukan kemerdekaan, melainkan hanya kebebasan yang terbatas atau kemandirian yang terwujud melalui pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Dari pandangan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka substansi yang ditemukan hampir sama, kecuali yang dikemukakan oleh Benjamin Hossein, yang mengartikan otonomi sebagai bagian demokrasi lokal. Namun, pengertian di atas apabila kita rangkum, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. A. Adanya wewenang atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri daerahnya. B. Kebebasan atau kewenangan tersebut merupakan pemberian dari pemerintah pusat karenanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau secara nasional. C. Kebebasan kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk memudahkan pemanfaatan potensi lokal dalam rangka mesejahterakan masyarakat. Sedangkan, menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang menjadi tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mendorong tersedianya pelayanan publik sesuai dengan tuntutan masyarakat daerah, mendorong efisiensi dan alokatif penggunaan dana pemerintah melalui desentralisasi kewenangan dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, ada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. A. Desentralisasi. Dalam negara kesatuan, pemerintahan daerah adalah subordinat terhadap pemerintah pusat. Hubungan subordinasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan melalui sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara itu langsung dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakannya saja. Yang kedua, negara kesatuan dengan desentralisasi, yaitu daerah yang diberikan kesempatan dalam kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, otonomi daerah, yang dinamakan oleh daerah otonom. Desentralisasi merupakan suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan power yang biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah. Menurut Rodelli dan Sema, desentralisasi dapat diartikan sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan atau otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi di lapangan, unit-unit administrasi lokal, organisasi semi-otonom, dan organisasi parastatal pemerintahan lokal atau organisasi non-pemerintahan. Dari definisi yang ditemukan oleh ahli,
Menurut Jayadi NK, desentralisasi mengandung 4 pengertian sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom. Kedua, daerah otonom yang dibentuk diserahi wewenang tertentu oleh pemerintahan pusat. Yang ketiga, desentralisasi juga merupakan pemencaraan kekuasaan oleh pemerintahan pusat. Yang keempat, kekuasaan yang direncanakan diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu. B. Dekonsentralisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dekonsentralisasi ialah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada wilayah, instansi vertikal tingkat atas kepada pejabat daerah. Menurut beberapa ahli, dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintah pusat kepada badan-badan lain. Sementara itu, pandangan lain menyatakan dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pelaksanaan asas dekonsentralisasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi berfungsi untuk selaku wakil kepala Gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi bertugas pula selaku wakil pemerintahan di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendala pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, kabupaten, atau kota. Oleh karena itu, inti dasar dari sistem dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau kepada wilayah atau kepada instansi vertikal atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah yang meliputi antara lain. Yang pertama, dekonsentrasi horizontal ialah pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintahan yang lebih tinggi tingkatnya kepada aparatur lain dalam tingkatan pemerintah. Yang kedua, dekonsentrasi vertikal ialah pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau dari suatu aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya kepada aparatur lain dalam tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Yang ketiga, dekonsentrasi teritorial ialah dalam pelaksanaan asas dekonsentralisasi. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah provinsi dan ibu kota negara. Wilayah provinsi dibagi dalam wilayah kabupaten dan kota. C. Tugas pembantuan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pembantuan berasal dari kata bantu yang berarti tolong. Pembantuan yang berarti proses atau cara pembuatan membentuk. Sementara itu, menurut Jahya Supriyana mengatakan dekonsentralisasi adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintahan daerah tingkat atas dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang ditugaskan. Penyelenggaraan tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberikan penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelola pembangunan, dan pelayanan umum. Yang keempat, sejarah perkembangan pemerintahan daerah. Sejarah pemerintahan daerah dalam sistem negara Republik Indonesia telah dimulai sejak berdirinya negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dan dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Selain undang-undang yang sangat singkat dan sederhana, untuk mewujudkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang 1945, untuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dibentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. A. Masa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan undang-undang pemerintahan daerah pertama yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Menurut undang-undang ini sangat singkat dan hanya memuat 6 pasal saja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, kebijakan pemerintahan daerah atau otonomi daerah lebih dititik beratkan pada asas dekonsentralisasi kepada kepala daerah hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. B. Masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dikenal sebagai undang-undang yang sangat singkat dan sederhana. Sebelum memberikan landasan yang kuat tentang pemerintahan daerah, oleh karena itu, untuk menyempurnakan undang-undang tersebut, Komite Nasional Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Adapun prinsip penting yang terkandung dalam undang-undang ini adalah dihapusnya bahaya peraturan dalam pemerintahan daerah dan menghendaki satu macam peraturan saja untuk memperoleh keseragaman peraturan daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, daerah negara Republik Indonesia dibagi dalam dua bagian, yaitu daerah otonomi biasa dan daerah istimewa, yang kemudian dibagi dalam tingkat-tingkatan daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Sedangkan daerah administratif tidak diatur dalam undang-undang ini, kecuali dalam peraturan peralihan yang mengatakan bahwa daerah-daerah administratif yang ada pada waktu berlakunya undang-undang ini masih tetap berlaku sampai dihapuskan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, pemerintahan daerah terdiri atas DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur jabatan kepala daerah yang disebut sebagai kepala daerah yang bersingkat dengan KDH, yang bertugas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang menjabat sebagai ketua dan merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD dan DPRD. Dan DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada pemerintah pusat. C. Masa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, wilayah negara Indonesia dibagi dalam wilayah besar dan wilayah kecil yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, kepala daerah bukan alat pemerintah daerah. Kepala daerah merupakan kepala DPD yang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentiannya tidak memiliki menjadi wewenang DPD atau DPRD, tetapi dipilih, diangkat, dan diberhentikan menurut undang-undang. D. Periode Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, wilayah negara Indonesia dibagi dalam tingkatan daerah yang berhak dan mengatur rumah tangga sendiri. Adapun tingkatan daerah tersebut, yang pertama, daerah provinsi atau kota karya, kedua, kabupaten atau kota madya, dan yang ketiga, kecamatan atau kota praja. Walaupun undang-undang ini mengandung cita desentralisasi sebagaimana yang menjadi esensi negara kesatuan, namun undang-undang ini merupakan undang-undang yang sentralistik sebagaimana yang terlihat dalam penjelasan umum yang dinyatakan sebagai berikut. A. Pemusatan pemerintahan kepada kepala daerah yang diharapkan menjadi sesepuh daerah dibantu oleh wakil kepala daerah dan pemerintahan harian. B. Adanya DPRD yang susunannya yang mencerminkan kegotong royongan nasional revolusioner yang dipimpin oleh ketuanya sendiri dan dibantu oleh wakil-wakil ketua yang berporoskan nasakom dan lain-lain. E. Periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah memberikan hak dan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Dalam undang-undang ini, wilayah negara Indonesia dibagi dalam wilayah provinsi dan ibu kota negara, Jakarta, dan wilayah provinsi dibagi lagi dalam wilayah kabupaten kota. F. Periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya rezim otoriter Orde Baru telah menimbulkan perubahan terhadap tatanan pemerintahan daerah. Era reformasi juga menuntut untuk dibangun tata hukum pemerintahan daerah yang demokrasi, yang mencerminkan kehendak daerah. Oleh karena itu, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Walaupun undang-undang ini dibentuk oleh parlemen, hasil pemilu yang dinilai tidak demokratis, tapi karena dinamika dan situasi politik yang sangat demokratis, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini disebut sebagai produk hukum yang demokratis. Sebagai dasar untuk melakukan reformasi terhadap sistem pemerintahan daerah yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan, oleh karena itu perlu untuk melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahan daerah yang sentralistik dengan penumpukan kekuasaan berada di tiang pemerintahan pusat. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, antara kepala daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah ditempatkan secara terpisah. Walaupun UU menempatkan kepala daerah DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah otonom, menurut asas desentralisasi, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah mempunyai kewenangan dalam bidang legislasi daerah, pengawasan dan anggaran. Dengan pemisahan antara kepala daerah dan DPRD akan menciptakan check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan menguatkannya kewenangan daerah yang berdasarkan pada asas desentralisasi sebagai daerah otonom, maka kewenangan pemerintahan dalam bidang dekonsentralisasi dan tugas pembantuan semakin berkurang. Sekarang kita masuk ke bab terakhir, yaitu kewenangan pemerintahan daerah di Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. A. Dasar hukum pembagian kewenangan pemerintahan daerah setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya, sebagai negara kesatuan, maka dalam wilayah negara kesatuan Indonesia tidak ada wilayah negara yang terbentuk negara, stat. Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, wilayah negara hanya dibagi dalam wilayah provinsi dan wilayah provinsi dibagi dalam wilayah kabupaten kota.
Sebagai negara kesatuan, Indonesia hanya mempunyai satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat. Tetapi karena wilayah negara yang luas, tidak mungkin semua urusan pemerintahan negara dapat dilaksanakan oleh pemerintahan pusat. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, untuk menjalankan urusan pemerintahan di daerah dibentuk pemerintahan daerah yang mempunyai wewenang untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Dengan amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya menjadi bagian negara dalam wilayah provinsi dan kabupaten atau kota, dan daerah provinsi dan kabupaten atau kota itu mempunyai pemerintahan daerah sendiri untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah berdasarkan otonomi yang seluas-luasnya. Sistem pemerintahan daerah yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem pemerintahan daerah yang majemuk, yaitu sistem pemerintahan daerah yang dibentuk berdasarkan hak-hak dan asal-asal yang bersifat khusus dan yang bersifat istimewa. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat sistem yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Dengan memperhatikan ketentuan dalam konstitusi, dapat dinyatakan sistem negara kesatuan Indonesia mengandung sistem yang berbeda dengan sistem negara kesatuan klasik. Yang kedua, perkembangan undang-undang pemerintahan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk setelah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang nilai tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan untuk mengatur sistem pemerintahan daerah sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Dibentuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang menjadi pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang terdapat dalam konsiderannya menyebutkan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka dibangun sistem pemerintah daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, tujuan membentuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah untuk memperkuat sistem otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar juga menetapkan prinsip otonomi daerah sebagaimana yang terdapat pada pasal 18 ayat 5, menyatakan yang menjadi prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah prinsip otonomi seluas-luasnya. Prinsip otonomi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan umum yang menyatakan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Di samping itu juga mengandung prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, penyempurnaan terhadap sistem pemerintahan daerah terus dilakukan penyempurnaan. Penyempurnaan terhadap sistem pemerintahan daerah dilakukan merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dinilai masih mengatur ketentuan-ketentuan umum tentang pemerintahan daerah. Untuk melakukan penyempurnaan terhadap sistem pemerintahan daerah, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi wilayah Negara Kesatuan Indonesia dalam 3 tingkatan wilayah, yaitu wilayah provinsi. Wilayah provinsi dibagi lagi ke dalam wilayah kabupaten kota, kabupaten kota dibagi atas wilayah kecamatan, dan wilayah kecamatan dibagi lagi atas wilayah desa dan kelurahan. Daerah provinsi dan kabupaten atau kota mempunyai pemerintah daerah yang bersifat hierarki. Daerah provinsi dan daerah kabupaten kota sebagai daerah juga ditetapkan sebagai wilayah administratif sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. B. Mekanisme pembagian urusan dan kewenangan pemerintahan kepada pemerintahan daerah. Menurut sistem pemerintahan negara Indonesia, kekuasaan tertinggi atas segala urusan negara dilaksanakan oleh pemerintahan pusat, central government, sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Atas dasar itu, negara Indonesia membagi urusan pemerintahan negara antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah dilakukan melalui undang-undang. Walaupun kekuasaan pemerintah daerah telah dibagi tentang pemerintahan, namun sebagai negara kesatuan tetap merupakan suatu kedaulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara di tangan pemerintahan pusat. 1. Pembagian kewenangan pemerintah menurut undang-undang. Pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia sebagai di tangan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Presiden. Berdasarkan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, wewenang memilih urusan pemerintah daerah secara umum harus diatur melalui undang-undang, bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana yang diatur dalam konsep negara kesatuan klasik. Dasar pemikiran dalam pembagian urusan pemerintahan menurut sistem negara kesatuan Indonesia secara yurisdiksi formal dibagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintahan pusat, yang kedua, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi sebagai daerah otonom maupun sebagai daerah administratif, yang ketiga, urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten kota. 2. Pembagian kewenangan pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi urusan pemerintahan daerah adalah 1. Politik luar negeri, 2. Pertahanan, 3. Keamanan, 4. Peradilan, 5. Moneter dan fiskal, 6. Agama.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak membagi urusan pemerintahan secara tegas, mana yang menjadi urusan pemerintahan, yang menjadi urusan pemerintahan, yang menjadi urusan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Tapi undang-undang hanya menetapkan urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintahan dengan melihat dampak yang timbul dari penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah dapat melaksanakannya sendiri atau pemerintah dapat melimpahkan kewenangan kepada instansi vertikal yang ada di daerah ataupun gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. C. Urusan dan kewenangan pemerintahan dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pemerintahan. A. Kewenangan konstitusional pemerintahan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur mengenai kewenangan konstitusional pemerintahan. Kewenangan konstitusional merupakan kewenangan absolut pemerintah yang tetap menjadi kewenangan pemerintahan. Kewenangan konstitusional pemerintahan pusat seperti yang diatur dalam 1945. B. Kewenangan ekstra konstitusional. Di samping kewenangan konstitusional, pemerintah juga mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan itu melekat pada pemerintah pusat. Kewenangan lain tersebut merupakan kebijakan dalam membuat perencanaan nasional, pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia secara nasional, pemberdayaan guna sumber daya alam dan teknologi tinggi yang strategis, konversi, dan dalam bidang standarisasi nasional. 2. Kewenangan pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, oleh pemerintahan daerah dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu pertama, kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan daerah otonom, dan yang kedua, kewenangan daerah sebagai daerah administratif. A. Kewenangan daerah sebagai otonom. 1. Kewenangan desentralisasi. Secara yuridis, desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada kepala daerah sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan desentralisasi ialah penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi hak daerah sebagaimana daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan yang menjadi hak otonomi daerah, sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terjadi penguatan terhadap kewenangan pemerintahan daerah. Dalam bidang desentralisasi, hal itu dapat dilihat sebagai semakin banyaknya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai daerah otonom. B. Kewenangan sebagai daerah administratif. Secara yuridis, dekonsentralisasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dengan demikian, pelimpahan wewenang dalam bidang dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai kepala daerah administratif sebagai wakil dari pemerintah pusat, bukan kepada gubernur sebagai kepala daerah otonom. Semua urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren yang dapat dilaksanakan melalui dekonsentrasi yang diberikan kepada instansi vertikal atau kepada daerah sebagai wilayah administratif. Urusan dalam dekonsentrasi tetap merupakan urusan pemerintahan, tapi pemerintah hanya menugaskan pelaksanaannya kepada instansi pemerintahan yang berada di bawahnya. Semua standar dan prosedur pelaksanaan tetap berada di tangan yang petugas. Pada sistem pemerintahan daerah yang dijalankan berdasarkan pada otonomi dan tugas pembentuan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan pada dekonsentrasi semakin dikurangi. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan lebih banyak diselenggarakan berdasarkan pada desentralisasi dan tugas pembantuan. Sekian penjelasan tentang buku Hukum Pemerintahan Daerah setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.